Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafik dari kelas 10 TPSM 2. Maksud saya kali ini ingin memenuhi tugas vlog BK Ibu Arvina dengan judul mengenal jenis dan gangguan kesehatan mental. Gangguan mental disebut juga penyakit kejiwaan, berbagai contoh kondisi yang memengaruhi suasana hati, berpikir, dan perilaku. Kesehatan mental sangat mempengaruhi aspek kehidupan kita sehari-hari karena mencakup kemampuan seseorang untuk menikmati hidup. Kesehatan mental sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara aktivitas kehidupan dan upaya untuk mencapai ketahanan psikologis. WHO menekankan bahwa kesehatan mental bukan hanya tidak adanya gangguan mental. Menurut para ahli, kita semua memiliki potensi untuk mengalami masalah kesehatan mental. Tidak peduli berapa usia kita, jenis kelamin, status sosial, atau dari kelompok etnis mana kita berasal. Jenis-jenis gangguan kesehatan mental. Jenis penyakit mental yang paling umum adalah gangguan kecemasan, gangguan mood, dan gangguan skizofrenia. Secara rinci, berikut jenis-jenis gangguan kesehatan mental. 1. Gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah jenis penyakit mental yang paling umum. Orang yang memiliki kondisi ini biasanya memiliki ketakutan atau kecemasan parah yang terkait dengan objek atau situasi tertentu. Kebanyakan orang dengan gangguan kecemasan akan berusaha menghindari paparan terhadap apapun yang memicu kecemasan mereka. Berikut contoh-contoh gangguan kecemasan. 1. Gangguan panik. Penderita biasanya mengalami teror melumpuhkan yang tiba-tiba atau perasaan akan segera terjadi bencana. Kedua, fobia. Ada banyak jenis fobia, antara lain fobia sederhana, di mana penderita biasanya mengalami ketakutan yang tidak proporsional terhadap objek, dan fobia sosial yang menyebabkan penderita menjadi subjek penilaian orang lain. Ketiga, agrofobia, di mana penderita ketakutan atas tempat dan situasi yang dapat menyebabkan kepanikan, tidak berdaya, atau malu. 4. Obsesif. Penderita memiliki obsesi dan dorongan, dengan kata lain, pikiran yang terus-menerus stres dan dorongan kuat untuk melakukan tindakan berulang, seperti mencuci tangan dengan paksaan. Kelima, post-traumatic stress disorder. Hal ini dapat terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis, sesuatu yang mengerikan atau menakutkan yang mereka alami atau saksikan. Penderita mungkin merasa takut atau merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi. Gangguan selanjutnya, gangguan mood. Gangguan ini juga dikenal sebagai gangguan afektif atau gangguan depresi. Pasien dengan kondisi ini memiliki perubahan suasana hati yang signifikan, umumnya melibatkan kegembiraan atau depresi. Berikut contoh-contoh gangguan mood. 1. Depresi berat. Penderita biasanya tidak lagi tertarik dan tidak menikmati aktivitas dan acara yang sebelumnya mereka sukai, atau periode kesedihan yang ekstrim atau berkepanjangan. Kedua, bipolar. Gangguan ini sebelumnya dikenal sebagai penyakit manik depresi atau depresi manik. Penderita biasanya beralih dari episode euforia ke depresi putus asa. Ketiga, depresi persisten. Gangguan ini sebelumnya dikenal sebagai distrofia dan merupakan depresi kronis ringan. Penderita biasanya memiliki gejala yang mirip dengan depresi berat, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Gangguan selanjutnya, skizofrenia. Gangguan ini adalah kondisi yang sangat kompleks. Skizofrenia biasanya dimulai antara usia 15 dan 25 tahun
individu memiliki pikiran yang tampak terpecah-pecah, juga kesulitan memproses informasi. Skizofrenia memiliki gejala negatif dan positif. Gejala positif termasuk delusi, gangguan pikiran, dan halusinasi. Gejala negatif termasuk penarikan diri, kurangnya motivasi, dan suasana hati yang datar atau tidak pantas. Sekian tugas vlog saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.